Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin anbiya'i wal mursalin. Kembali lagi bersama Bapak pada hari ini pelajaran fikih ibadah. Ya, siapkan semua buku paket fikih ibadahnya, begitu pula buku tulisnya. Kalian dikeluarkan, disiapkan semuanya. Oke, apabila kalian semua sudah membuka buku paket fikih ibadah, mengeluarkan buku paket fikih ibadah dan buku tulisnya beserta alat tulisnya juga, kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Ayo kita mulai dengan seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin Allahumma amin. Oke, selesai kita membaca doa, kita buka buku paket fikih ibadahnya. Sudah sampai mana pelajaran kita hari ini? Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, sekarang kita masuk pelajaran berikutnya, yaitu sholat sunnah duha. Ya, sholat sunnah duha. Ada yang tahu sholat sunnah duha? Dibuka halaman 75. Pelajaran 3, sholat duha. Ya, sholat duha ya. Oke, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, Bapak akan pimpin kalian untuk membaca terlebih dahulu. Membaca bersama ya, membaca bersama pelajaran yang akan kita bahas. Ya, dibuka halaman 73. Halaman 73, pelajaran 3, sholat duha. Mulai ya. 1, 2, 3. Pelajaran 3, sholat duha. Mengerjakan sholat duha sangat besar balasannya. Tidak hanya pahala di akhirat, tetapi kebaikan di dunia juga akan didapatkan oleh orang yang mengerjakannya. Akan tetapi, tahukah kamu tentang sholat duha itu? Dan pernahkah kamu mengerjakannya? Ikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu sejak terbitnya matahari. Waktu duha sendiri dimulai sejak terbitnya matahari. Kira-kira ketika matahari berada sekitar 1 penggalan hingga sebelum matahari tergelincir, tanda masuknya waktu sholat zuhur. Halaman selanjutnya 76. Sholat duha hukumnya sunnah, artinya kita dianjurkan untuk mengerjakannya dan akan diganjar dengan pahala. Walaupun kita tidak mengerjakannya, kita tidaklah dianggap berdosa. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga sholat duha ini. Kana Nabiyyu yusalli duha hatta naqula la yada'uha wa yada'uha hatta naqula la yusalliha. Ada kalanya Rasulullah rutin mengerjakan sholat duha sehingga kami mengira bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya. Ada kalanya pula Rasulullah meninggalkan sholat duha sehingga kami mengira bahwa beliau tidak mengerjakannya. Hasan riwayat At-Tirmidzi. Hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah SAW berusaha menjaga pelaksanaan sholat duha, namun ada kalanya beliau tidak mengerjakannya. Hal itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa sholat duha itu bukan termasuk sholat wajib. B. Rakaat sholat duha. Sholat duha boleh dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Boleh juga dikerjakan 4, 6, 8 atau paling banyak 12 rakaat dengan melakukan salam pada tiap 2 rakaatnya. Sholat duha dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. C. Waktu sholat duha. Sholat duha dimulai sejak terbit matahari, yaitu ketika matahari sudah berada setinggi sepenggalan atau 1 batang tombak, dan berakhir pada saat matahari belum tergelincir. Sebagai tanda masuknya waktu sholat zuhur, Rasulullah sendiri menganjurkan kita agar mengerjakannya ketika terik matahari mulai terasa panas.
Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mengisahkan, suatu ketika Rasulullah SAW pergi mendatangi pemukiman di daerah Kuba. Waktu itu beliau melihat sebagian penduduknya sedang mengerjakan salat duha. Beliau lalu bersabda, "Salatul awabina idza ramat fa'isalu minad duha." Salat para awabin, orang-orang yang kembali pada Allah, dikerjakan ketika anak-anak unta telah bangkit karena mulai merasakan panasnya waktu duha. Sahih riwayat Muslim, Ahmad dan At-Tirmidzi. D. Keutamaan salat duha. Hamba yang mengerjakan salat duha akan mendapatkan banyak keutamaan dari Allah. Di antaranya, 1. Kebutuhannya akan dicukupkan di waktu sore. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Inna adama la tajizanna an arba'i qira'atin fi awwalin nahari afika akhirah." Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada permulaan siang. Tuhan, niscaya akan aku cukupkan kebutuhanmu pada sore hari. Sahih riwayat Ahmad. 2. Orang yang rajin mengerjakan salat duha, doanya akan cepat dikabulkan. 3. Pahala mengerjakan salat duha seperti pahala orang yang bersedekah. Sampai sini paham? Oke, sedikit paham ya. Sedikit paham tentang makna dari salat duha, keutamaannya, waktunya, pengertiannya. Gimana salat duha itu yang biasa kita kerjakan? Iya, karena pas SDIT Al-Falah ini pun juga sama, menyunahkan bahkan mewajibkan untuk para santrinya mengerjakan salat duha. Dalam arti wajib yang dikatakan di sini sunnah itu adalah peraturan dari sekolah, namun hukum asalnya tetaplah sunnah. Jadi jangan jadikan alasan Pak Ageng hukumnya sunnah, nggak mau salat duha. Tidak, peraturan sekolah tetaplah peraturan. Maka dari itu kalian hendaklah mengikuti peraturan yang ada dalam sekolah ini. Ya, kalian sekolah di mana? SD apalah kan? Maka dari itu kalian hendaknya mengikuti peraturan yang ada dalam sekolah tersebut. Nah, begitu pula salat duha. Makna dari peraturan yang kita jalankan adalah untuk membiasakan diri kita menjalankan sunnah saja dikerjakan, apalagi yang wajib. Insya Allah sholat 5 waktu semuanya harus ya, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, semua sholat harus kalian laksanakan. Kalau begitu pula sholat sunnah saja tidak ditinggalkan, apalagi sholat wajib. Nah, pembelajaran salah satunya pembelajaran yang ada di dalam SD Al-Falah seperti itu. Maka dari itu janganlah kalian meninggalkan sholat duha. Sampai sini paham? Salah ya. Nah, mengerjakan sholat duha sangat besar balasannya, besar pahalanya seperti yang Bapak sampaikan dari waktu dibaca. Ada itu akan dicukupkan di akhirat, doanya gampang dikabulkan. Nah, nanti kita bahas lagi lebih detailnya ya. Akan tetapi, tahukah kamu tentang sholat duha itu? Kalian tahu nggak sih ngertinya? Apakah cuma ngikut-ngikut doang? Sholat duha itu bagaimana? Nah, kita bahas lebih detailnya. Pengertian sholat duha. Sholat duha itu sholat sunnah. Ya, 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha, seperti Allah juga berfirman, "Wadduha," demi waktu duha. Maka dari itu kita juga sholat sunnah duha dianjurkan oleh Rasulullah SAW di waktu duha tersebut, yaitu sejak terbitnya matahari. Sejak terbitnya matahari, bukan sejak pertama kali matahari terbit waktu subuh, namun sudah terbit 1 penggal atau 2 penggal keempat. Kira-kira ketika matahari berada sekitar 1 penggalan, 1 tombak itu besar panjang tombaknya. Nah, sekitar segitulah, sekitar jam tujuan. Nah, sekitar jam tujuan hingga sebelum matahari tergelincir. Nah, maksudnya waktu sholat duhur matahari tergelincir ke sebelah barat. Ya, sebelah barat. Kalau matahari sudah tergelincir sedikit sebelah barat, itu sudah masuk waktu duhur. Kira-kira untuk menjaga agar tidak masuk waktu sholat duhur, pukul 11 waktu batas terakhir, atau lebih menjaga lagi pukul 10. Nah, itu udah cukup kalian mengerjakan sholat duhanya. Dari kira-kira pukul 7 sampai pukul 10 itu batas waktu sholat duha. Perkiraan sekitar seperti itu waktunya. Bisa dipahami ya. Nah, sholatnya pun dikerjakan 2 rakaat. Nah, lebih jelas lagi kita bahas lagi. Ayo, buka halaman selanjutnya.
halaman 76. Salat duha hukumnya sunnah seperti Bapak sampaikan tadi. Artinya kita dianjurkan untuk mengerjakannya dan akan dianggap dengan pahala, diganjar dengan pahala. Ya, apabila kita mengerjakannya kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tidak mengerjakannya kita tidak dibebankan oleh dosa. Iya, jadi sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga salat duha ini. Karena Nabi yusalliha hatta naqula la yaduha wa yaduha hatta naqula la yusalliha. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, waktu itu dia melihat Rasulullah lihat seperti salat duha. Nah, ada kalanya Rasulullah rutin mengerjakan salat duha. Jadi rutin terus sehingga kami mengira bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya. Jadi kita kira kalau Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan salat duha. Karena apa? Saking rutinnya Rasulullah menjaga salat duha. Namun ada kalanya pula Rasulullah meninggalkan salat duha. Rasulullah nggak salat duha sama sekali, sehingga kami mengira bahwa beliau tidak mengerjakannya lagi. Sampai kita itu mengira Rasulullah itu tidak mengerjakannya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menjaga pelaksanaan salat duha. Rasulullah menjaga banget salat duha itu. Bahkan sampai tadi seperti pertama diomongin Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat duha. Pikirannya seperti itu. Karena apa? Rasulullah sangat rajin melaksanakan salat duha. Namun ada kalanya beliau tidak mengerjakannya. Namun ada kalanya sesekali. Hal itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa sholat duha itu bukan termasuk sholat wajib. Jadi sholat duha itu tidak termasuk sholat wajib dengan contoh Rasulullah tadi. Rasulullah tidak mengerjakannya sesekali untuk menunjukkan kaum muslimin bahwa sholat sunnah duha itu sholat sunnah, bukan sholat wajib yang boleh dikerjakan, yang mendapatkan pahala apabila dikerjakan. B. Rakaat sholat duha. Nah, ini rakaatnya. Salat duha boleh dikerjakan sebanyak 2 rakaat. 2 rakaat boleh juga dikerjakan 4 rakaat. 6, 8 atau paling banyak 12 rakaat. Namun 2 rakaat saja ya setiap kali salat nih dengan melakukan salat pada dia 2 rakaatnya. Jadi tidak boleh digabung 8 rakaat langsung, tidak. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, setiap 2 rakaatnya itu salam ataupun 12 rakaat. Nah, setiap 2 rakaatnya kalian harus salam. Tidak boleh tidak menggunakan salam ya. Iya, karena pada dasarnya sholat duha itu 2 rakaat. Namun apabila ingin lebih diperbolehkan, bahkan disunahkan, dianjurkan karena waktunya pun begitu lama, dari jam 7 hingga jam 10 kira-kira pukul seperti itu. Ya, sampai sini paham? Waktu sholat duha, nah waktunya tadi Bapak sudah bahas kilas. Sholat duha dimulai sejak terbit matahari, yaitu ketika matahari sudah berada setinggi sepangkalan atau 1 batang tombak. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mengisahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi mendatangi pemukiman di daerah Kuba. Rasulullah pergi mendatangi Kuba. Waktu itu beliau melihat sebagian penduduknya sedang mengerjakan sholat duha. Wow, penduduknya banyak yang mengerjakan sholat duha. Berarti di Masjid Kuba itu mungkin banyak orang yang melaksanakan sholat duha kaum muslimin. Nah, akhirnya Rasulullah pun bersabda, "Sholatul awwabina idza ramadatil fisalu min duha." Sholat para awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Kita di dalam rahim orang tua kita dalam keadaan fitrah beribadah kepada Allah. Iya, beribadah kepada Allah. Orang tua kita lah yang melahirkan kita, yang akan menjadikan kita menjadi seorang muslim ataupun orang Nasrani ataupun orang Yahudi atau bahkan orang Majusi. Namun alhamdulillahnya kita masih dalam genggaman kasih sayang Allah, yaitu masuk dalam keadaan Islam, dan semoga kita di akhir hayatnya dalam kondisi beriman dalam agama Islam. Amin Allahumma amin. Dikerjakan ketika anak-anak unta telah bangkit karena mulai merasakan panasnya waktu duha. Jadi para awabin inilah, kalian itu para awabin. Kita semua ini para awabin, kembali kepada Allah. Orang-orang yang kembali kepada Allah dalam genggaman Islam. Nah, kalau orang-orang yang waktu diomongan seperti ini, dulunya mereka
para kaum Ansor belum mengenal agama Islam. Ketika datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pun mengatakan mereka sebagai awwabin, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam genggaman agama Islam, jadi orang-orang Islam itu mengerjakan sholat duha apabila para binatang unta itu berdiri ketika merasakan panasnya matahari waktu duha. Sekarang selanjutnya keutamaan sholat duha. Hamba yang mengerjakan sholat duha akan mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya, satu, kemudahannya akan dicukupkan di waktu sore dalam sebuah hadis suci. Firman hadis suci, firman Allah yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran, firman Allah yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya dari Rasulullah, namun maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, Ibnu Adam la ta'jizanna an arba'i raka'atin fi awalin nahari afika akhirahu. Sekilas kalian paham ya, hadis qudsi itu bagaimana? Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Kok bisa? Karena maknanya dari Allah, namun kalimatnya, perkataannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak dimasukkan di dalam Al-Quran. Namun kalau di dalam Al-Quran semuanya, maknanya ataupun kalimatnya semuanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekilas kalian paham ya? Itu dinamakan hadis qudsi. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada permulaan siang. Permulaan siang yaitu sholat waktu duha. Niscaya akan aku cukupkan kebutuhanku pada sore hari. Maknanya dari Allah. Tuh, Allah mengatakan kepada Bani Adam, Bani Adam siapa? Seluruh manusia, janganlah kamu malas mengerjakan sholat duha, karena aku akan mencukupkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam suci akan mencukupkan rezeki kalian di waktu sorenya. Nah, 2, orang yang rajin mengerjakan sholat duha, doanya akan cepat dikabulkan. Doanya kalian berdoa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan hadis yang tadi. Rezekinya dipenuhi di waktu sore, doanya gampang dikabulkan. Dan yang terakhir, pahala mengerjakan sholat duha seperti pahala orang yang bersedekah. Kalian tidak mampu bersedekah, misalkan uang sakunya segitu, kemudian pengen buat jajan, nggak apa-apa, kalian sholat duha menambah agar sedekah. Lebih baik lagi kalian sedekah juga dengan uang saku kalian. Nah, lebih pahalanya lebih besar insya Allah. Jadi amalan pertama setelah sholat sunnah, sholat subuh, yaitu amalan ibadah sunnah, yaitu sholat duha. Dan di waktu duha itulah kalian diutamakan untuk mengerjakannya agar dapat bersedekah di waktu pagi dengan cara salah satunya yaitu sholat duha. Bisa dipaham semuanya insya Allah ya. Oke, sekarang dibuka buku tulisnya, dicatat di buku tulisnya masing-masing rangkuman sholat sunnah duha, rangkuman materinya ya. 1. Sholat duha adalah sholat sunnah yang terdiri dari 2 rakaat hingga 12 rakaat yang paling banyak, dengan melakukan salam pada tiap 2 rakaatnya. 2. Waktu pelaksanaan sholat duha sejak matahari terbit hingga sebelum tergelincir ke barat waktu duhur, kira-kira pukul 7 hingga pukul 10 ataupun 11. Kemudian nomor 3, di antara keutamaan sholat duha, Allah akan mencukupkan kebutuhan seseorang, doa yang mudah dikabulkan, dan pahala semisal bersedekah. Ya, 3 poin ini kalian catat di buku tulis kalian masing-masing. Ya, cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.